Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu bersama-sama di tempat ini dalam rangka uji coba ya program yang insya Allah akan dijalankan oleh kita semua dan digagas oleh dosen. Dan salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan kita. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu pada kesempatan kali ini, untuk memulai kita akan mulai dengan belajar atau sama-sama kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Insya Allah akan dituntun oleh Ustaz. Jadi kepada beliau kami silakan tonton masyhur. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hadirnya kita di tempat ini tak luput dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita hadir hari ini, maka kita tidak akan hadir. Seperti salah satu saudara kita, Zaitun Aslamiyah qadarullah, beliau tidak bisa hadir. Karena itu memang campur tangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar kita senantiasa tidak putus dari rahmat Allah, mari kita bersama-sama mengawali pertemuan kita hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana untuk kegiatan kita ke depan nanti seperti apa, maka kita awali dengan tilawah Al-Quran bersama-sama sambil kita mengoreksi di mana kesalahan dan lain sebagainya. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Nanti bergilir saja. Jadi kita mengajinya 3 ayat dari antum saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Terus nanti kita sampai ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, senantiasa meridhoi seluruh kegiatan kita, aktivitas kita mulai hari ini sampai dengan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya insyaallah. Baik, selanjutnya mungkin saya menjelaskan sedikit bagaimana nanti prosesnya ketika di lapangan untuk kegiatan ini berjalan seperti apa. Baik, Bismillah. Jadi nanti kan kegiatan awal kita itu ini kan kegiatannya dimulai di Munabarat semuanya, Munai Induk bagian atas. Jadi di situ nanti prosesnya sama seperti Liko. Namun kan pasti orang-orang yang akan kita ajari ini belum tahu seperti apa. Nanti sebelum ke sana itu kita memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi kita yang mentoring itu kita sampaikan bahwasanya itu nanti seperti ini. Jadi kita sampaikan bahwasanya ada ketika kita itu berbentuk lingkaran. Ketika di lapangan itu kita akan berbentuk lingkaran, bentuk liko. Liko itu kan artinya berbentuk halako. Arti halako itu artinya lingkaran. Jadi kita melingkar. Kemudian salah satu menjadi moderator yang membuka seperti itu. Nanti kita tunjuk siapa. Kemudian selalu diawali dengan kalau selama ini kan biasanya itu karena rata-rata orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran itu biasa diwakili cukup satu orang. Tapi karena kita ini belajar, jadi semuanya bergilir. Entah itu 3 ayat atau mungkin 5 ayat per orang, tergantung bagaimana kapasitasnya di lapangan nanti. Tapi untuk awalnya kita cukup 3 ayat saja, seperti itu. Kemudian nanti lanjutkan dengan tausiah singkat. Jadi ceramah singkat sedikit. Materinya itu nanti mungkin terserah dari pemandunya di sana. Siapa murabinya di sana itu. Tapi bagusnya kita mulai dengan materi-materi seperti akidah, kemudian akhlak seperti itu. Jadi disiapkan materinya mungkin nanti sama mentoringnya disiapkan. Seperti itu. Kemudian kita juga akan memberikan pemahaman-pemahaman sedikit mengenai apa-apa yang menjadi kurikulum kita. Seperti itu. Mungkin kan di kelas pertama itu seperti tahsin, hukum-hukum bacaan seperti apa. Memang kan di lapangan itu kita tidak membawa papan tulis, tapi mungkin saya kemarin itu kepikiran ada papan tulis yang bisa digulung, mungkin itu bisa dibawa seperti itu. Nanti diadakan insyaallah. Jadi itu bisa dibawa, mungkin nanti kita akan memberikan materi sedikit. Mungkin emang saya juga khususnya hal ini insyaallah akan baik. Tetapi yang kendala kita itu sekarang Al-Quran, karena yang kita butuhkan itu memang Al-Quran yang mushaf Rasmin Usmani. Memang semuanya itu Rasmin Usmani, tetapi berbeda. Yang mana cetakan Indonesia, yang mana cetakan Madinah. Karena memang ada tanda-tanda khusus di dalamnya situ. Semua Al-Quran yang ada di dunia ini itu namanya Rasmin Usmani. Seperti itu. Tetapi cetakannya itu berbeda-beda. Seperti di sini kan memang beda-beda, yang seperti yang kita jelaskan tadi malam itu. Di bukunya itu memang ada tanda-tanda khusus. Jadi orang-orang akan gampang. Ada yang diperjualbelikan, ada yang tidak. Karena memang ini khusus Al-Quran hafalan. Yang diperjualbelikan biasanya itu Al-Quran yang kecil. Yang seperti ini, ada yang lebih kecil seperti Al-Quran Antum. Itu seperti itu. Cuman ini kedalaman kecil, jadi agak kalau orang tua ketika mereka baca ini akan kesulitan, tidak terlalu jelas, kecil sekali. Jadi beda yang masih muda seperti kita mungkin bisa seperti itu. Mungkin skenario di lapangan seperti itu, saya kira. Soalnya seperti itu sama dengan kegiatan kita hari-harinya seperti Liko. Cuma nanti disediakan materi tarbiyahnya seperti apa. Sebenarnya kalau di PKS sendiri itu memang ada materi-materi yang khusus sudah disiapkan seperti apa. Pertemuan pertama apa. Itu biasanya diawali dengan akidah. Karena memang kan semuanya itu Rasulullah SAW itu diutus yang pertama itu memang untuk menyempurnakan akidah. Bukan sebelum Rasulullah bukan hanya Rasulullah, tapi Rasulullah sebelumnya itu memang la ilaha illallah, untuk mempersatukan Allah saja, tidak yang lain. Memang semuanya itu akidah. Karena
kalau seseorang akidahnya sudah bagus, insya Allah ke depan itu dia bisa, apapun dia akan bisa. Seperti itu saya kira. Mungkin skenario lapangan hanya itu saja. Mungkin dari Pak Ali mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini di tepatnya di mangrove di Desa Farida. Jadi pertemuan kali ini bukan sebenarnya uji coba, tetapi saya menganggap ini sudah pertemuan perdana untuk kegiatan sekolah alam. Jadi saya menyebut sekolah alam ini dengan nama Kabunaha. Kabunaha itu kita punya visi besar ke depan bahwa masyarakat muda itu pada 5 tahun 10 tahun ke depan, masyarakat khususnya generasi muda itu sudah melek, sudah tuntas dalam baca tulis Al-Quran. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita, bagian dari perjuangan kita untuk daerah. Jadi kita insya Allah sama-sama akan belajar dalam sekolah ini. Kita menyebut ini sekolah alam Kabunaha. Dan memang seperti yang sampaikan oleh Ustaz Jalil tadi, itulah skenario di lapangan. Jadi di setiap kecamatan itu ada mentor kecamatan namanya, dan di kabupaten kalau 22 kecamatan berarti ada 22 mentor kabupaten. 22 mentor kabupaten itu akan bertanggung jawab di 22 di setiap kecamatan. Jadi nanti umpamanya Asar nanti akan bertanggung jawab di kecamatan Kabawo umpama ya. Jadi di kecamatan Kabawo, di mentor kecamatan Kabawo itu akan bertanggung jawab di desa-desa di wilayah Kabawo. Jadi Ustaz Ansar nanti tinggal mengarahkan mentor kecamatan saja. Ya, minggu dikirimi video pembelajaran. Nah, itu nanti diteruskan ke desa. Setiap bulan itu akan dipantau langsung. Jadi Ustaz Ansar akan turun ke sana langsung untuk melihat perkembangan di kecamatan yang bersangkutan. Masalah perkembangan, terutama perkembangan mengajinya mereka. Gitu ya. Itu karena prioritas kita ini mengaji. Kita upayakan pada 5-10 tahun ke depan Muna itu sudah bebas buta huruf Al-Quran. Kita ini bagian ikhtiar kita, lagi-lagi ini bagian ikhtiar kita. Makanya inilah jalan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Dan segala jalan yang kita tempuh nanti dimudahkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi untuk pertama, untuk kegiatan perdana ini kita akan membuka di 3 kecamatan. Ya, ini Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabawo, dan Kecamatan Kabangka. Jadi di antara kita semua nanti itu ada yang bertanggung jawab di 3 kecamatan itu. Pokoknya Ustaz Jalil nanti akan menjadi mentor utama dalam sekolah alam ini. Jadi beliau nanti akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh mentor, termasuk bersama-sama saya nanti akan menyiapkan materi dan lain sebagainya. Karena dalam sekolah ini kita akan mengambil kurikulum itu atau menyiapkan kurikulum 3. Yang pertama itu masalah akidah, yang diutamakan itu adalah bacaan Quran. Mereka harus bisa mandiri itu ya. Dan kita akan siap mentoring mereka. Yang berikutnya itu adalah kepemimpinan. Jadi kita akan insya Allah kita akan siapkan kurikulum minimal mereka bisa memahami dasar-dasar kepemimpinan. Sampai pada akhirnya sekolah ini akan menjadi pabrik lahirnya pemimpin-pemimpin yang berakhlak karimah. Pemimpin-pemimpin yang tidak hanya hebat di atas podium tetapi juga hebat dalam medan dakwah dan lain sebagainya. Itu tujuan akhir dari sekolah alam ini. Lestari, soalnya ke depan kita akan banyak kegiatan di tingkatan kecamatan dan desa ini, sambil terus kita berikhtiar mencari jalan agar kita lebih mudah sampai pada tingkatan-tingkatan operasional kita di lapangan.